Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta Baenpa dengan nomor induk mahasiswa 270-125. Saya berasal dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, semester 2, kelas IKM 2C. Untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Biomedik 1, kelas materi tentang sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler terdiri dari dua suku kata, yaitu kardiak dan vaskuler. Kardiak yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Yang pertama adalah organogenesis jantung. Organogenesis jantung yaitu proses pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup, baik hewan dan manusia. Organ yang dibentuk ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula. Yang berikut adalah lokasi dan struktur jantung. Lokasi jantung berada pada rongga mediastinum, di tengah rongga torak, di antara kedua paru-paru, di bawah diafragma, tepatnya di interoksta 5 dan 6 condong ke kiri. Jantung memiliki struktur yang menyebabkan darah tidak bisa kembali ke tempat sebelumnya, sehingga akan menyebabkan darah hanya mampu beredar dalam satu arah saja atau tidak bolak-balik. Struktur yang memegang peran ini adalah klep jantung yang berada di antara atrium dan ventrikel. Vaskularisasi dan sistem konduksi jantung. Vaskularisasi jantung merupakan di mana jantung mendapatkan darah dari arteri koronaria dextra dan sinistra. Jantung mempunyai sistem saraf tersendiri yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot jantung yang disebut dengan sistem konduksi jantung. Otot jantung disebut juga dengan nama otot miokardium. Otot jantung ini sebenarnya masih berkerabat dengan otot lurik, namun ia merupakan jenis otot lurik tidak sadar dan hanya ada di wilayah organ jantung. Otot jantung ini diliputi oleh sel-sel yang dinamakan kardiomikotit atau yang dikenal juga dengan nama sel otot miokardia siteol yang bisa berjumlah 1 sampai 2. Dan lama kondisi yang jarang, sel tersebut bisa berjumlah antara 3 sampai 4. Siklus jantung berawal dari permulaan sebuah denyut jantung sampai berakhirnya denyut jantung berikutnya. Siklus jantung terdiri atas satu periode relaksasi yang disebut diastole, yaitu periode pengisian jantung dengan darah yang diikuti oleh satu periode kontraksi yang disebut sistol. Pengaturan pompa jantung terbagi menjadi dua. Yang pertama pengaturan intrinsik dan yang kedua adalah pengaturan sistem saraf otonom. Yang pertama adalah pengaturan pompa jantung secara intrinsik. Jumlah darah yang dipompa jantung yang pertama adalah kecepatan aliran darah ke jantung, yang kedua darah yang berasal dari vena, yang ketiga jumlah darah yang datang dari jaringan, yang keempat kemampuan intrinsik ini disebut mekanisme Frank-Starling. Yang kedua adalah pengaturan pompa jantung secara sistem saraf otonom. Saraf simpatis dapat meningkatkan, yang pertama adalah frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung, dan yang kedua adalah volume darah yang dipompa dan tekanan ejeksi. Dan yang kedua adalah saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis menghasilkan rangsangan kuat yang dapat menghentikan jantung dan menurunkan frekuensi jantung. Yang berikut adalah perangsangan ritmik pada jantung EKG normal. Jantung memiliki suatu sistem khusus, yaitu yang pertama untuk membangkitkan impuls-impuls ritmis dan kontraksi ritmis otot jantung.
Yang kedua adalah mengkonduksikan impuls dengan cepat ke seluruh tubuh. EKG normal. EKG atau elektrokardiogram adalah rekaman grafik aktivitas listrik yang menyertai kontraksi atrium dan ventrikel jantung. Pencatatan potensial listrik didasarkan pada yang pertama adalah keadaan istirahat, dan yang kedua keadaan terangsang atau depolarisasi, dan yang ketiga adalah keadaan pemulihan atau repolisasi. Yang berikut adalah distensibilitas vaskuler. Distensibilitas vaskuler merupakan karakteristik sistem vaskuler. Yang penting adalah bahwa semua pembuluh darah bersifat distensibilitas atau mudah meregang. Fungsi vena dan arteri. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung. Sedangkan balik atau vena adalah pembuluh yang berfungsi membawa darah menuju jantung. Darahnya banyak mengandung karbon dioksida. Yang berikut adalah mikrosirkulasi dan sistem limfatik. Mikrosirkulasi adalah siklus darah yang melewati pembuluh darah terkecil. Dalam mikrosirkulasi, yang paling penting adalah kapiler, di mana kapiler adalah tempat yang paling ideal untuk terjadinya pertukaran. Dan sistem limfatik adalah komponen tambahan sistem sirkulasi. Sistem ini terdiri dari organ-organ yang memproduksi dan menyimpan limfosit atau suatu cairan yang bersirkulasi yang merupakan cairan jaringan, dan pembuluh-pembuluh limfatik yang mengembalikan limfa ke sirkulasi. Kemudian yang berikut adalah pengaturan aliran darah oleh jantung dan pengaturan humoral. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Berdasarkan sistem sirkulasi, jantung memompakan darah melalui dua sistem sirkulasi, yaitu yang pertama sirkulasi pulmonar. Melalui peran ventrikel kanan, darah dengan kadar O2 rendah disampaikan melalui arteri pulmonar ke paru-paru, kemudian terjadi pertukaran gas, sehingga darah yang keluar dari paru-paru kaya akan O2. Darah yang kaya akan O2 ini akan dihantarkan kembali ke paru-paru melalui vena pulmonari sistem. Dan sistem sirkulasi yang kedua adalah sirkulasi periferal atau sistematik. Darah yang kaya akan O2 yang berasal dari ventrikel kiri melalui aorta akan dihantarkan ke seluruh tubuh. Di jaringan perifer, O2 akan digunakan dan ditukarkan dengan CO2. Kemudian darah dengan kadar O2 rendah kembali ke jantung melalui vena cava atau vena cava. Dan dalam peraturan humoral, pengaturan sirkulasi secara humoral berarti pengaturan oleh zat-zat yang disekresi atau yang diabsorpsi ke dalam cairan tubuh, seperti hormon dan ion. Beberapa zat ini dibentuk oleh kelenjar khusus dan dibawa ke dalam darah, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Gangguan-gangguan pada sistem kardiovaskuler antara lain adalah stroke volume. Stroke volume atau isi sekuncup adalah jumlah darah yang dipompa jantung ke dalam aorta setiap denyut vertikal. Volume sekuncup ditentukan oleh 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, kontraktilitas intrinsik otot jantung. Yang kedua adalah derajat kontraktilitas penegangan otot jantung sebelum kontraksi atau preload. Dan faktor yang ketiga adalah tekanan yang harus dilawan otot jantung untuk menyemburkan darah selama kontraksi atau afterload. Cardiac output atau curah jantung adalah jumlah darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri setiap menit.
Faktor yang mempengaruhi curah jantung adalah yang pertama, pengaturan volume sekuncup, dan yang kedua adalah kontrol frekuensi jantung. Yang berikut adalah alur balik vena dan pengaturannya. Jumlah darah kembali ke jantung melalui vena cava superior dan inferior berperan dalam sistem cardiac output. Kekuatan kontraksi ventrikel kiri mengalirkan darah menuju aorta dan kemudian menuju arteri, arteriole dan kapiler-kapiler. Tidak cukup untuk mengembalikan darah menuju vena kembali ke jantung. Berikutnya adalah bunyi jantung. Tahap bunyi jantung yang pertama adalah bunyi pertama, yaitu loop. Bunyi kedua dup. Bunyi ketiga lemah dan rendah, atau 1/3 jalan diastolik individu muda. Dan bunyi jantung yang keempat kadang-kadang dapat didengar segera sebelum bunyi pertama. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya tentang sistem kardiovaskuler. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.